Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu sahabat Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang telah hadir dalam webinar Kesehatan Jiwa dalam memperingati Hari Kesehatan Jiwa yang jatuh pada tanggal 10 Oktober tahun 2022. Acara webinar hari ini diselenggarakan oleh PKRS atau Promosi Kesehatan Rumah Sakit dalam meningkatkan layanan kesehatan dalam hal edukasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Mukhlisah selaku MC pada webinar siang hari ini. Yang terhormat Dr. Suhar Pudianto SPKJ, dokter kesehatan jiwa yang sudah bergabung bersama kami semua di sini. Yang terhormat kader kesehatan jiwa Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yaitu ada Ibu Tri Mulyani AMDKG selaku moderator pada siang hari ini. Ada juga nanti Mas Ustadz Muhammad Bagus Nursetio Eskom yang akan memberikan materi pada siang hari ini. Alhamdulillah hari ini kita akan menghadiri webinar yang berjudul Hustle Culture dalam perspektif kesehatan mental dan spiritual. Ya, bismillah kita niatkan untuk menuntut ilmu. Semoga Allah memudahkan semuanya dalam webinar ini. Sebelumnya kita sama-sama mari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Tri Mulyani AMDKG, selaku perawat terapis di Poli Gigi dan kader kesehatan jiwa. Kepada Ibu Tri Mulyani, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura? Alhamdulillah kita dapat berkumpul di webinar siang hari ini dengan tema Hustle Culture dalam perspektif kesehatan mental dan spiritual. Semoga webinar ini nanti dapat bermanfaat dan lancar. Amin. Dalam webinar ini kita ada dua narasumber, yaitu Dr. Suhar Pudianto, selamat siang dokter, dan Mas Ustadz Mas Muhammad Bagus SKOMI. Sebelumnya saya ingatkan ada hadiah nanti dalam webinar ini, yaitu 3 orang dengan pertanyaan yang terbaik dan 1 orang yang bisa menjawab pertanyaan yang dengan tepat. Baik, untuk mempersingkat waktu nih dok ya. Assalamualaikum, Sus. Ya, dokter. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya, dok ya, CV dokter. Beliau ini adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi dan beliau juga lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Pendidikan Dokter Kesehatan Jiwa (SPKJ). Saat ini beliau berpraktek di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan Grogol dan beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Dokter, kita mau bahas nih dok tentang hustle culture dalam budaya gila kerja milenial saat ini. Kita lebih mengenal sepertinya istilahnya dulu itu workaholic, gila kerja atau kerja bagi kuda nih dok. Nah, kadang ada tekanan-tekanan juga untuk kita deadline atau dari kondisi lingkungan yang tidak kondusif di lingkungan kerja, seperti misalnya atasan yang hanya bertanya tentang kerjaan gitu ya. Apakah ini bisa mengganggu kesehatan mental kita nih dok? Silakan dokter. Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senang sekali saya diberikan kesempatan, Suster Tri dan semua rekan-rekan Civitas Hospitalia, berikut juga dengan rekan-rekan klien atau pasien, begitu ya. Saya telah diberikan kesempatan untuk bisa mengisi webinar dalam acara, mungkin saya bisa bilang mengisi ya, begitu ya, mengisi peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, begitu. Dan saya waktu itu dikabari untuk membawakan topik Dokter Didit. Dokter Didit bisa nggak bawain topik yang relevan banget sama situasi kita belakangan ini, terutama di teman-teman kita yang masih aktif bekerja begitu, atau masih mempunyai kegiatan yang terkait profesinya begitulah. Judulnya Hustle Culture. Bagus banget nih begitu, karena di hari gini gitu ya kan banyak yang harus bekerja di luar dari pekerjaan utamanya begitu untuk memenuhi beberapa hal, dan ternyata kok imbasnya ternyata berlebihan begitu. Waktu kerjanya berlebihan, pola kerjanya juga sangat berlebihan dan tidak sehat. Maka saya setuju, oke, baik kita angkat tema aja dan kita nanti buat webinar begitu. Oke, Sus, jadi begini. Terkait hustle culture dalam perspektif kesehatan mental dan spiritual. Oke, ini topik yang relevan sekali terhadap kita semua, klien-klien rumah sakit gitu, yang saya lihat usianya ada yang usia senior tapi juga banyak yang usianya produktif. Kenapa sih relevan? Karena next slide. Oke. Coba kita lihat definisinya. Di sini hustle culture, apa sih itu? Jadi hustle culture merupakan salah satu komponen gaya hidup. Dalam konteks yang lebih sempit adalah gaya hidup bekerja seseorang yang bekerja berlebihan dan hanya beristirahat dalam waktu yang singkat. Tidak imbang antara waktu kerja dan waktu istirahatnya. Begitu. Nanti kalau ada yang ingin tanya lebih detail, tidak seimbangnya seperti apa, mungkin bisa diajukan pertanyaan. Nah, lalu motivasinya sampai melakukan hustle culture ini apa sih? Baik, nah sebetulnya dalam artian yang singkat, biasanya motivasinya adalah ekonomi. Tapi ada beberapa kultur yang memang menjadikan hustle culture menjadi salah satu identitas kultur dalam bekerja, seperti misalnya di Jepang atau di negara Asia Timur lah begitu, yang tidak melulu persoalan finansial, tetapi eksistensi dirinya dilihat melalui bagaimana dia bekerja, seberapa besar dia ingin mencurahkan apa yang dia miliki untuk bekerja. Oke, tapi coba kita lihat yang relevan dari negara kita, biasanya karena faktor finansial, kesuksesan begitu ya. Motivasi yang biasa ditempuh adalah karena teman-teman yang menjalankan budaya ini gitu merasa bahwa dengan melakukannya akan membuat dirinya sukses, seolah-olah dengan kerja keras pasti akan sukses begitu, sehingga ditempuhlah cara kerja seperti ini begitu yang sangat time consuming, sangat very energy consuming tanpa ada istirahat yang cukup demi untuk sukses, padahal sebetulnya belum tentu. Selanjutnya, kok kayaknya saya pernah dengar ya secara familiar istilah ini. Ya, jadi bukan belakangan ini, sebenarnya dari dulu juga sudah ada. Dulu disebut dengan workaholic atau bahasa Indonesianya gila dalam tanda kutip ya, gila kerja. Hanya memikirkan pekerjaan, mengecampingkan waktu untuk keluarga dan istirahat untuk diri sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke, next slide. Lalu fenomena hustle culture kenapa belakangan ini jadi lebih in begitu dibanding dahulu? Ini tidak terlepas dari sosial suatu kemajuan teknologi, yaitu sosial media. Nah, mungkin saya dapat mengatakannya seperti itu. Jadi selain hustle culture menjadi standar untuk dapat mencapai kesuksesan di usia muda, seolah-olah hanya dengan cara ini seseorang akan sukses. Selain karena culture itu, ternyata culture itu sendiri terbentuk oleh karena adanya pengaruh dari beberapa orang-orang, tokoh penting, terkenal, yang menempuh kesuksesannya saat ini menggunakan cara yang cukup
luar biasa menyita energi dan sebetulnya menyita porsi kesehatan jiwa karena rentan sekali stressful. Contohnya misalnya Elon Musk. Di sini saya sedikit ambil salah satu cuitannya dari internet yang bertuliskan intinya adalah ya seseorang bisa saja bekerja, tetapi seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih atau bisa dalam tanda kutip mengubah dunia kalau kerjanya cuma dalam 1 minggu 40 jam. So you have to do more than that baru bisa sukses. Mungkin kalau ingin sukses seperti saya. Begitupun juga dengan Jack Ma, seseorang yang terkenal di China karena perusahaan Alibaba-nya. Beliau pernah bekerja dengan pola 996. Bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, dan ini dilakukan selama 6 hari. 9 pagi sampai 9 malam selama 6 hari. Kita bisa estimasi waktu istirahatnya hanya berapa. Sedangkan kami di kedokteran menyarankan bahwa istirahat yang baik adalah 7 sampai 8 jam. Timpang sekali waktunya. Beberapa orang ini mencolok dan terkenal, tetapi ingat, ini porsinya kurang atau bahkan mungkin hanya 1% dari seluruh orang di dunia ini. Begitu. Berapa banyak yang melakukan pekerjaan seperti ini, tetapi tetap kesulitan secara finansial dan plus kesehatan karena pola kerja keras seperti ini, sebetulnya banyak sekali. Oke, next slide. Disinilah kita harus mulai bisa membedakan jikalau ingin sukses seperti mereka, apakah memang harus hustle culture seperti itu yang dilakukan atau kita bisa produktif. Kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan dengan demikian efektif lalu mendapatkan hasil. Di sini saya ingin menampilkan perbedaan antara hustle culture dengan produktif. Hustle culture sering sekali orang tersesat seolah-olah bahwa itu adalah cara kerja budaya yang produktif. Sebetulnya belum tentu. Kita bahas ya dari mulai produktif. Bagaimana sih cara kerja yang produktif? Cara kerja yang produktif adalah kita bisa bekerja sesuai kurun waktu yang sebetulnya ditetapkan. Begitu. Lalu kalau hustle culture adalah kita memutuskan untuk bekerja di luar jam tersebut. Lalu perbedaan selanjutnya adalah pada produktif, cara kerja yang produktif, kita masih memiliki waktu untuk istirahat dan keluarga. Ini adalah salah satu indikator bahwa kita bekerja tidak hanya menghasilkan sesuatu, namun tepat pada waktu yang disesuaikan untuk kita bekerja maupun istirahat. Sementara di hustle culture agak berbahaya. Pasien bisa merasa bersalah jika dia beristirahat. Ketika teman-teman klien mungkin merasa bersalah ketika istirahat, yang mana sebetulnya itu adalah jam normal teman-teman istirahat, hati-hati, mungkin teman-teman sudah masuk ke dalam kultur atau sindroma hustle culture ini. Lalu selanjutnya melakukan pekerjaan sewajarnya sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya. Jikalau memang diberikan porsi lebih, begitu, itu memang salah satu yang terkait dengan kewajiban job desk-nya. Tetapi tidak melakukan banyak pekerjaan yang padat, yang hingga indikatornya adalah terjadi bentrok jadwal, dan tidak hanya itu, tetapi kemampuan kita untuk bisa bekerja dengan baik jadi jauh berkurang. Alih-alih produktif, tetapi malah orang zaman sekarang bilangnya toxic begitu, dan pekerjaannya justru tidak optimal. Lalu selanjutnya, seseorang yang melakukan pekerjaan secara produktif memiliki work-life balance yang baik begitu. Nah, sementara pada hustle culture, beberapa pekerja atau mungkin jika ada rekan pasien yang melakukan budaya kerja bagai kuda ini, kata Sustri tadi, itu ya seperti kuda ya, betul-betul melelahkan. Jadi rawan sekali burnout. Rawan sekali burnout baik secara fisik maupun burnout dalam tanda kutip secara jiwa. Pasien jadi tumpul kemampuan empatinya. Pasien jadi tumpul untuk bisa merasakan kesenangan di tengah-tengah bekerja. Jadi mirip lebih seperti sebuah komputer atau robot begitu. Itu pun fungsinya terganggu karena kelelahan. Daya analisisnya terganggu untuk membuat keputusan-keputusan yang proporsional atau yang tepat jadi terganggu.
kesannya seperti produktif dan giat, tapi ternyata malah berbahaya bagi karir dan untuk perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir, pada budaya kerja yang produktif memiliki target dan menjadikan orang lain sebagai motivasi dan bukan lawan. Sebaliknya pada hustle culture, ya selalu kompetitif, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kata kuncinya adalah selalu. Kompetitif sesekali waktu adalah hal yang wajar begitu. Tetapi jikalau kompetitif terus-menerus, bahkan pada situasi yang sebetulnya orang-orang yang lain tidak melihat ini sebagai sesuatu yang kompetitif dan dia kompetitif, kita khawatir sekali kelelahan tidak hanya fisik, tapi secara mental akhirnya akan timbul. Beberapa kemungkinan patofisiologis yang timbul terkait hal-hal ini akan dijelaskan pada slide yang nanti akan ditampilkan. Oke, next slide. Ini adalah dampak buruk hustle culture yang tadi saya coba untuk kemukakan. Dari aspek psikiatri ada beberapa poin yang mungkin dapat timbul. Saya coba gradasikan atau urutkan dari yang ringan hingga ke yang cukup mengganggu begitu. Yang pertama adalah gangguan tidur. Terkait siklus tidur yang pasti terganggu dan lalu kuantitas tidur yang jelas terganggu karena waktunya banyak sekali dipakai untuk bekerja yang sebetulnya dia bisa istirahat. Lalu selanjutnya adalah kualitas tidur. Ketika pun misalnya dia punya waktu tidur yang cukup, ternyata kualitasnya sudah terganggu. Dia tidak nyaman beristirahat. Dia selalu ingin bekerja. Kurang lebih secara simpel seperti itu. Lalu selanjutnya gangguan kecemasan, seperti yang saya bilang tadi, berhubungan dengan bagaimana pasien selalu ingin kompetitif di setiap sendi aktivitas profesionalnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau dia tertinggal sedikit saja, meskipun sebenarnya kalau dilihat secara strategis tertinggal 1 atau 2 poin tidak mengganggu keseluruhan karirnya. Tapi seseorang yang sudah terjebak dalam hustle culture biasanya tidak bisa menghindari hal itu, selalu terpancing dan akhirnya ketika ada 1-2 hal yang tidak terpenuhi, dia rentan sekali mengalami gangguan kecemasan. Ketiga adalah gangguan depresi. Ketika segala sesuatu yang tidak berjalan seperti yang dia inginkan, mungkin di tahap awal kecemasan akan timbul. Namun, kecemasan ini akan berlarut-larut dan terakumulasi. Kemungkinan besar, secara patofisiologi ini akan menyebabkan secara kronis mengarah ke gangguan selain kecemasan, tapi juga mengarah ke gangguan depresi. Depresi kita bisa bagi ringan, sedang maupun berat. Depresi ringan mungkin pasien masih bisa berfungsi dengan baik, tapi ketika masuk ke dalam depresi berat, maka kita akan melihat pasien alih-alih produktif, namun justru menjadi sangat tidak produktif dan justru dalam sudut pandang cost, begitu justru menghasilkan cost yang lebih besar daripada menghasilkan produktivitas secara finansial. Dan yang paling mengganggu adalah selain kecemasan dan depresi adalah seseorang menjadi tidak bisa menikmati hidup. Tidak bisa menikmati hidup saat berkumpul dengan keluarga, tidak bisa menikmati hidup saat beribadah, tidak bisa menikmati hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tumpul rasanya. Dan ini adalah hal yang paling mengganggu karena seseorang memiliki komponen yaitu sisi psikis dan sisi fisik. Namun ketika sisi psikisnya tumpul, maka fungsi seseorang tersebut akan sangat terganggu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, baik, slide selanjutnya. Lalu dok, bagaimana sih tipsnya biar saya mau bekerja, tetap produktif, punya karir yang berjenjang, memang butuh waktu, tapi akhirnya nanti juga bisa sukses. Dan gimana tipsnya biar saya nggak kejebak, terpancing untuk ikut kultur budaya kerja hustle culture ini. Oke, pertama saat kita bekerja, kita penting sekali bagi kita untuk mementingkan satu hal, dan kita komitmen kepada diri kita bahwa kualitas pekerjaan adalah yang terpenting, bukan banyaknya pekerjaan. Satu pekerjaan yang diselesaikan dengan kualitas yang baik itu lebih dihargai dan nantinya akan juga dihargai secara finansial ketika diketahui bahwa pekerjaan kita baik, begitu, berkualitas tinggi.
Ini akan lebih baik alih-alih kita mengerjakan beberapa pekerjaan banyak, tetapi hasilnya katakanlah hanya 60-50%. Dan ini sulit terhindarkan, karena kan energi kita tidak terfokus ya, begitu. Tidak terfokus ke satu pekerjaan, tapi beberapa pekerjaan. Saya hampir yakin prosentasenya tidak optimal ke beberapa pekerjaan ini. Jadi poin pertama adalah kualitas pekerjaan dan hasilnya lebih penting daripada banyaknya pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah kita selalu membuat skala prioritas. Saya pribadi selalu membuat poin. Karena saya sama seperti beberapa rekan-rekan yang ada di sini, banyak sekali pekerjaannya, terkesan seperti banyak, tapi sebetulnya ketika kita catat di kertas atau di buku, kita bisa lihat polanya, mana yang dikerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa dikerjakan 1 jam kemudian. Pasti akan termapping polanya. Saya menyarankan seperti itu. Alih-alih kita simpan di dalam kepala, bertumpuk, kita buat mapping di kertas kita. Kita lihat planning kita dan schedule waktunya. Itu akan membuat segala sesuatunya lebih produktif. Lalu, gunakan waktu luang untuk beristirahat. Ya, istirahat itu tidak berarti melulu orang malas ya, kaum rebahan begitu, tidak. Jadi kita manusia diciptakan untuk dapat melakukan 2 hal, beraktivitas dan bekerja. Ini esensinya. Karena kita makhluk biologis juga begitu. Kita terdiri dari sel begitu yang merupakan organ terkecil dari tubuh kita begitu. Kalau kita pernah berpikiran, capek banget nih badan gue, pengen istirahat, it means artinya sel-sel kita juga pengen istirahat. Dan alarmnya simple, ya kita kelelahan. Begitu. Ketika kita kelelahan, luangkanlah waktu sejenak jika memang masih ada pekerjaan. 15 menit, waktu untuk rehat sebentar, itu justru lebih baik dibanding kalau harus terus-menerus bekerja dan akhirnya kita tidak bisa konsentrasi. Nah, grand rest-nya atau istirahat besarnya adalah di malam hari ketika kita tidur. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Disitulah kita mengalami perbaikan sel dan dengan demikian perbaikan banyak hal, termasuk juga proses berpikir, karena ketika kita istirahat, sel otak kita berusaha untuk memperbaiki dirinya dan dengan demikian menormalkan regulasi neurotransmitter kimiawi di dalam otak kita. Itu bahasa medisnya gitu ya. Tapi saya ingin mengemukakan supaya ini tidak normatif aja begitu. Memang seperti itu. Jadi tidur 7-8 jam itu adalah tidur yang paling optimal untuk perbaikan sel-sel kita. Jadi besok paginya bisa kerja efektif lagi, kira-kira begitu. Oke, dan yang terakhir adalah kita selalu ingat bahwa bekerja penting, tapi kesehatan adalah modal dari segala-galanya. Modal dari ingin bekerja dengan baik adalah kesehatan. Modal dari ingin membina keluarga yang baik, begitu, juga kesehatan. Modal bisa melakukan ibadah-ibadah yang tidak hanya 5 waktu wajib yang kita lakukan, tapi ibadah yang lainnya, bahkan menjadi tamu Allah, misalnya begitu ya, itu modalnya adalah kesehatan. Kita agak sulit berangkat ke tanah suci jika memang kita tidak sehat baik fisik maupun psikis. Jadi bekerja penting, tapi ingat kita ingin bisa beribadah dan ingin bisa juga bisa menyumbangkan waktu kita untuk keluarga, untuk istri dan anak kita. Dan tiga hal ini modalnya satu, yaitu kesehatan. Kesehatan butuh faktor pendukung. Salah satunya adalah istirahat yang cukup. Keseimbangan waktu antara harus bekerja dengan keluarga dan istirahat secara fisik maupun psikis. Ya, slide selanjutnya. Next slide. Iya, lalu simpulan. Simpulannya sebetulnya saya rasa teman-teman juga sudah mulai timbul begitu, tapi kalau boleh saya sebutkan, simpulannya adalah pertama metode bekerja yang banyak, hustle culture ini adalah metode bekerja yang banyak dikerjakan oleh pekerja yang seolah wajib dilakukan,
agar sukses. Garis bawahnya adalah seolah wajib begitu. Seolah-olah tidak ada alternatif lain yang lebih efektif dan juga dapat menyebabkan kesuksesan. Kesimpulan yang kedua, berlebihan bekerja namun kurang istirahat. Itu kata kuncinya. Kita harus mengetahui apakah kita bekerja berlebihan atau tidak. Bisa mengacu dari selain tubuh kita yang mungkin terasa lelah dan ingin istirahat. Kedua, kita bisa melihat dari bagaimana regulasi di tempat kita bekerja. Kalau kita bekerja melebihi regulasi waktu tersebut, ada kemungkinan kita sudah bekerja berlebihan. Lalu yang ketiga, rentan mengalami gangguan kesehatan psikis dan fisik. Ini sudah cukup jelas. Dengan kurang istirahat, fisik kita pasti akan terganggu. Kami di psikiatri melihatnya tidak hanya psikis, tapi psikoneuroimunologi. Begitu. Jadi, psikis sudah pasti akan terganggu. Stres sudah pasti akan terjadi oleh seseorang yang melakukan hustle culture. Lalu fisik sudah jelas. Ketika kita kurang istirahat, maka imun tubuh kita akan turun. Ketika imun tubuh kita akan turun, banyak hal negatif yang merugikan yang akan terjadi oleh kita. Mudah terkena infeksi, peradangan juga akan mudah terjadi, dan akhirnya pasien harus terpaksa istirahat. Kalau istilahnya kerja tipes gitu ya, kalau zaman sekarang lucunya bukan kerja sukses gitu. Nah, jadi kita harus memperhatikan waktu istirahat. Kesimpulan selanjutnya, hustle culture tidaklah sama dengan bekerja produktif atau efektif. Begitu. Hustle culture tidak menjamin kesuksesan, namun produktif dan efektif dalam bekerja justru lebih mungkin memberikan kesuksesan dalam karir dan bekerja kita. Poin paling terakhir sebagai simpulan, utamakan kualitas kerja dan bukan kuantitas. Dengan demikian kita harus bisa mengatur prioritas, atur waktunya, dan rehat yang seimbang sesuai dengan waktu bekerja kita. Ya, kira-kira seperti itu, Suster Tri, yang dapat saya sampaikan. Yeah. Mungkin jika nanti ada pertanyaan dapat disampaikan begitu ya. Nanti kita coba bareng-bareng bahas. Iya, Sus, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih dokter atas pemaparannya. Sebelum tanya jawab, kita dengarkan dulu dok untuk perspektif hustle culture dalam perspektif spiritual oleh Ustadz Muhammad Bagus ya dok ya. Nah, kita perkenalkan dulu Ustadz Muhammad Bagus Nur Septio, SKOMI. Beliau adalah lulusan dari Ponpes Al-Fatah di Lampung dan lulusan S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura di bagian bimbingan rohani. Nah, Pak Ustadz, tadi kita sudah mendengarkan dari dokter secara perspektif kesehatan mental. Nah, sekarang pandangan Pak Ustadz bagaimana nih hasil culture itu secara spiritual? Silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bu Tri atas waktu yang diberikan kepada saya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, abang kakak, dan seluruh sahabat RSIJ Sukapura yang berbahagia. Sudah barang tentu tadi dokter sudah banyak membahas mengenai hustle culture. Ya, bagaimana dalam pandangan yang berbeda akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Baik, sebelumnya saya kepengen bertanya terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, abang kakak, sahabat RSIJ, kondisi hatinya sedang apa nih saat ini? Sedang berawankah, sedang cerahkah, sedang hujan rintik-rintik atau yang lainnya? Ya, kita berharap semuanya dalam kondisi yang cerah ya, sehingga bisa menerima segala bentuk pengetahuan yang kita dapatkan dari webinar kali ini. Karena ini sangat relevan sekali tekan kondisi kita, terutama yang bekerja di sebuah perusahaan atau yang menjadi pekerja di sebuah instansi ya,
apalagi rumah sakit ya, sudah barang tentu pasti kan berusaha semaksimal mungkin agar meningkatkan pendapatan. Ya, itu yang menjadi pembahasan kita pada saat ini. Maka sebelumnya saya ingin menggambarkan terlebih dahulu tentang bagaimana sih budaya hustle culture ini dalam sebuah pulpen. Saya minta Bapak Ibu sekalian ambil pulpen yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, silakan digenggam. Ya, digenggam. Dan kita bayangkan yang ada dalam genggaman Bapak Ibu sekalian atau sahabat RSIJ sekalian, ini adalah diri kita yang berusaha semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin untuk memberikan terbaik dalam sebuah perusahaan itu, yang tadi disampaikan oleh Dokter Didi tentang produktivitas. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kemudian ada salah satu kabar tentang kedua orang tua kita yang kita berusaha semaksimal mungkin bekerja. Tadi disampaikan oleh Bu Tri bahwa gila bekerja sampai waktu istirahat itu dilewat begitu saja. Sehingga dapat kabar kedua orang tua kita sedang sakit. Nah, silakan dibuka bagian kelingkingnya. Kelingkingnya, nah udah salah satu yang akhirnya kita dapat kabar seperti itu. Kita masih bisa semangat, masih bisa berusaha terus, kerja keras bagaikan kuda tadi ya, terus meraju energinya untuk terus mendapatkan satu yang kita inginkan, yang harapkan. Kemudian kita dapat yang sudah berkeluarga, istri kita seperti curhat. Kok kamu jarang pulang, kok kamu sering bekerja terus, tidak ada henti-hentinya, sehingga jari yang jari manis ya, jari manis ya buka. Kita masih bisa bertahan, masih bisa strong gitu ya, masih bisa bekerja dengan penuh kerja keras. Kemudian kita dapat kabar lagi, diri kita didiagnosa oleh dokter sakit gejala tipes. Tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Didi. Nah, kemudian kebukalah jari tengah. Ya, jadi kita masih bisa memegang ini pulpen kita. Kemudian ada lagi kabar lagi yang membuat hati kita menjadi pilu dan kita seakan-akan cuma memegang satu jari aja, yaitu adalah kita dinyatakan tidak produktif dalam bekerja, dan akhirnya termasuk dalam karyawan yang bagian yang salah satu yang di PHK ya, walaupun belum tentu, masih dalam rambu-rambu itu. Akhirnya gelisah, cemas, kenapa saya tidak produktif, padahal saya sudah bekerja keras dengan luar biasa. Dan terakhir kita dapat kabar bahwa kita terserang satu permasalahan, yaitu kejiwaan. Kita stres, depresi, kita tak tahu arah, bekerja terus, sehingga sampai dalam mimpi pun berhalusinasi. Saya sedang bekerja ini, saya mendapat kesuksesan ini, dan akhirnya yang jari, mohon maaf, ibu jarinya terlepas juga. Apa yang terjadi? Pulpen pun terjatuh. Dan itu ibarat kita. Ya. Maka pada kesempatan kali ini saya buka dengan sebuah kasus yang saya temukan di media sosial, termasuk di dalamnya itu di berita. Saya mencari apa sih yang menjadi dampak dari hustle culture ini. Ya, ini ada dua berita yang saya temukan. Sebenarnya banyak berita yang saya ingin kemukakan. Tapi ini fakta di lapangan. Data kasus menjelaskan bahwa di sini ada berita tentang WHO sebut 745.000 orang meninggal karena kebanyakan kerja. Ya, yang tadi yang sudah disampaikan workaholic ya, gila kerja dalam tanda kutip. Kemudian berita selanjutnya ada sebuah warga Jepang yang bernama Karoshi, ya, karena terlalu banyak bekerja juga berujung dengan kematian. Maka ini hal yang menjadi
sesuatu hal yang menarik untuk kita bahas karena udah ada 2 kasus ini sehingga perlu yang namanya sebuah pembahasan mendalam. Dan kita harus mengetahui betul-betul hustle culture budaya bekerja yang terus-menerus ya tanpa henti menyampingkan ataupun ya istirahat yang kurang dan lain sebagainya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Didi. Ya, maka saya secara global saja menyampaikan apa sih hustle culture itu. Di sini sudah tadi secara umum sudah dijelaskan oleh Dr. Didi bahwa itu terdiri dari 2 suku kata ya, hustle dan culture. Terburu-buru, serba cepat, dan budaya. Culture itu budaya. Sehingga kalau kita artikan secara bahasa adalah budaya terburu-buru dalam bekerja ya. Kalau kita persempit dalam hal ini adalah bekerja. Sehingga atau yang disampaikan di media sosial ya, budaya bekerja hustle culture itu adalah budaya bekerja terus-menerus dengan menyampingkan waktu istirahat guna mencapai target ya, guna mencapai target yang diinginkan. Nah, ini yang tadi bahasa Dr. Didi itu adalah bahasa yang seakan-akan seolah-olah dia produktif, dia sukses dengan jalan bekerja keras. Maka ini akan mengakibatkan jelas kalau ini pasti akan mengakibatkan bagi kesehatan gangguan jiwa baik fisik maupun jiwa kita. Baik, selanjutnya kemudian kalau kita sudah mengetahui bagaimana tentang hustle culture ini, sudah barang tentu bagaimana sih pandangan Islam itu dalam melihat bekerja itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pandangan Islam terkait bekerja. Yang pertama, bekerja itu tugas mulia. Ya, bernilai ibadah dan termasuk jihad fisabilillah. Jadi mulia tugasnya. Bekerja kita dari pagi, kemudian sore sampai menjelang malam, itu dengan niat lillahi ta'ala, ibadah kepada Allah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ada landasan normatifnya. Kenapa bekerja itu sebagai ibadah? Karena di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, Al-Muluk ayat 15, Al-Muzammil itu sudah mencangkup bahwa bekerja adalah tugas yang mulia, sehingga ini yang memberikan semangat kita dalam bekerja. Sehingga yang bekerja yang seperti apa yang diinginkan Islam itu sendiri. Maka nanti kita akan bahas secara mendalam tentang bekerja Islam, bekerja sebagai ibadah itu seperti apa. Kemudian di sini juga prinsip dalam bekerja dalam Islam adalah bekerja memenuhi kebutuhan. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa sesungguhnya landasan normatifnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Siapa yang berusaha payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadis Nabi ya, landasan normatif kita dalam bekerja memenuhi kebutuhan ini. Jadi prinsipnya adalah kita bekerja ini memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Tangan di bawah lebih baik dari tangan di atas. Ya, kalau istilah Rasulullah itu, bekerjalah dengan semampu kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Jangan sampai kita meminta-minta. Kemudian selanjutnya prinsip bekerja dalam Islam adalah bekerja profesional dan itqon. Ya, landasan normatifnya di dalam sebuah hadis Nabi, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tidak melaksanakan satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dilakukan dengan itqon, profesional, bertanggung jawab. Ya, bagaimana kita dalam keilmuan kita bertanggung jawab terhadap keilmuan yang bisa kita sampaikan kepada orang tersebut, atau kita berusaha semaksimal mungkin bekerja sebagai karyawan dengan pekerjaan yang sesuai dengan SOP, dengan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sebuah perusahaan tersebut, sehingga kerja kita produktif, kerja kita efektif. Kemudian yang keempat ada bekerja tuntas dan amanah. Nah, ini sesuai dengan landasan normatifnya di dalam surat Al-Anfal ayat 27, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Nah, bekerja di sini adalah bagaimana bekerja sampai selesai, bertanggung jawab.
ya, bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Tapi kalau kita tidak menyelesaikannya, hari berikutnya kita selesaikan. Begitu yang diajarkan oleh Islam, sehingga kalau hari ini belum selesai, hari berikutnya mengerjakan. Nah, itu bentuk dari tanggung jawab atau amanah. Dikerja sesuai dengan kalau kita tidak amanah, maka berarti kita khianat kepada Allah atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita, yaitu pekerjaan, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan, kita bisa bekerja secara profesional, kemudian kita bisa tuntas dan amanah. Kemudian, apa sih yang Islam berikan solusi terhadap istilah budaya hustle culture ini? Slide selanjutnya. Di sini Islam menawarkan yang namanya tawazun, ya, seimbang. Landasannya apa? Islam itu menawarkan satu solusi itu. Landasannya normatif di dalam surat Al-Qasas ayat 7, Allah berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, yang digarisbawahi adalah janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dua hal ini yang menjadi sangat penting, karena dalam Islam itu umatnya diajarkan, atau Muslim itu diajarkan bagaimana seimbang antara kehidupan kita di dunia ini, termasuk di dalamnya bekerja, dengan ibadah, tugas utama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan di dalam surat Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Ya. Jadi hubungannya itu vertikal dan horizontal. Vertikal itu yaitu tadi disebutkan di dalam surat Al-Qasas, kebahagiaan duniawi, dan horizontal, vertikal itu adalah hablum minallah, hubungan kepada Allah, dan horizontal itu kepada manusia, yaitu termasuk di dalamnya bekerja. Maka untuk mewujudkan tawazun itu seimbang, atau dalam istilah tadi yang disampaikan oleh Dr. Didi, bahwa work-life balance itu yang pertama memiliki mindset pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan tidak berlebih-lebihan dalam bekerja. Karena dalam agama Islam pun, dalam pandangan spiritual Islam pun, kalau berlebihan itu tidak baik. Ya. Makan kalau berlebihan itu juga tidak baik bagi kesehatan. Minum kalau berlebihan juga tidak baik. Kemudian kalau kita olahraga berlebihan pun juga tidak baik. Malah menambah penyakit, malah mengganggu sistem tubuh dan lain sebagainya. Nah, maka kita perlu ada mindset bahwa keseimbangan itu sangat penting dalam hidup, termasuk beribadah kepada Allah dan bekerja. Nah, sehingga peran kedua-duanya harus dijalani dengan baik. Nah, caranya seperti apa? Yaitu mengelola waktu kita. Nah, kan Nabi pernah menyampaikan itu dalam sebuah hadis, ingatlah sehatmu sebelum sakitmu. Ingatlah masa tuamu sebelum ingatlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Sampai ujungnya, ingatlah hidupmu sebelum matimu. Maka ini perlu ada pengelolaan waktu antara ibadah, bekerja, istirahat, rekreasi, dan lain sebagainya, itu benar-benar termanage dengan baik, dikelola dengan baik, sehingga hal yang kita inginkan dalam bekerja produktif, kemudian efektif, itu bisa kita peroleh karena kita dapat memanage atau mengelola waktu. Nah, apakah mengelola waktu itu sangat diperlukan? Sangat betul. Tadi Dr. Didi juga menyampaikan bahwa kita
bahwa bekerja itu jangan melebihi batas kemampuan kita. Ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita bekerja. Sehingga perlunya konsisten dalam pengelolaan waktu. Terkadang kita hari ini sudah bisa mengelola waktu kita. Hari berikutnya malah tidak konsisten. Malah akhirnya kita melebihi batas kemampuan kita, bekerja sampai overload ya, bekerja sampai over sehingga kita akhirnya sakit. Sehingga itu harus menjadi bagian terpenting menjaga ya, kalau dalam bahasa agamanya itu istiqomah, konsisten dalam pengelolaan waktu tadi. Sehingga kalau kita bisa konsisten dalam pengelolaan waktu, maka itu akan terciptanya keseimbangan dalam hidup, sehingga kita bisa mengcounter, setidaknya mengurangi budaya hustle culture ini, yaitu gila bekerja dalam tanda kutip tadi dijelaskan oleh Dr. Didi. Oke, baik, selanjutnya maka kesimpulan yang bisa kami ambil dari pembahasan tadi kita adalah hustle culture itu alih-alih meningkatkan produktivitas atau efektivitas kita dalam bekerja, justru malah menimbulkan problem kesehatan dan fisik dan mental. Islam itu telah memberikan arahan bahwa dalam menjalankan kehidupan tidak boleh sambil terjebak dalam budaya bekerja, gila bekerja, atau workaholic tadi ya, hustle culture ya, budaya bekerja yang terus menerus ya, tak henti dengan menyampingkan ya waktu istirahat dan lain sebagainya. Nah, Islam itu tidak membolehkan yang demikian itu. Sehingga walaupun kalau kita melihat tadi dalam prinsip Islam itu dijelaskan bahwa kita harus bekerja dengan itqan, profesional, menjaga amanah. Tapi dalam Islam yang perspektif yang lainnya, Islam itu bahwa sangat menjunjung tinggi yang namanya tawazun, keseimbangan. Sehingga itqan perlu ada, profesional harus ada, prinsip dalam bekerja itu harus tetap terjaga ya, sehingga keseimbangan pun termasuk bagian dari solusi kita dalam bekerja, sehingga produktivitas, sehingga efektivitas, kesuksesan yang kita inginkan kita dapat peroleh. Bukan hanya kesuksesan di dunia, tapi kesuksesan di akhirat. Sehingga kehidupan kita ini bukan hanya sekedar materi yang kita bisa rasakan, tapi keberkahan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu bukan terbilang dari nominal yang banyak, tapi keberkahan itu bisa keberkahan dalam berkeluarga. Hubungan kita tidak ada yang tidak disharmonis ya, tidak harmonis tapi harmonis ya. Kemudian hubungan kita dengan keluarga itu juga keberkahan, sehingga kita bisa bekerja dengan efektif dan produktif. Kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa saya ambil dari pembahasan dari segi pandang spiritual Islam, sehingga terakhir dari kami ada sedikit pantun untuk mengakhiri ini. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan itu yang bisa kami sampaikan terkait pandangan Islam mengenai budaya hustle culture ini, atau budaya bekerja yang terus-menerus dengan menyampingkan waktu istirahat demi tujuan yang seolah-olah dalam tanda kutip bisa sukses, bisa berhasil dengan bekerja keras saja tanpa mempertimbangkan yang lainnya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Bagus yang sudah memberikan pemaparan materinya hustle culture dalam perspektif spiritual. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini sudah terlihat ada Dr. Gigi Rahmawati nih, dokter. Ditujukan ke dokter.
Assalamualaikum dokter, Halo izin dok. bertanya. Iya. Ya dok, Assalamualaikum dokter, dari dokter Rahma ya dok ya. Gigi Rahmawati bertanya, Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah lembur atau overtime karena tuntutan yang terus-terusan juga termasuk dari terpaparnya sindrom hustle culture? Silakan dokter. Oke. Iya, ini menarik sih sebetulnya ketika kita bicara hustle culture in working life begitu ya, dalam kondisi terkait pekerjaan, kita bicara di dua hal nih. Pertama employee-nya, kedua employer-nya. Jadi yang mempekerjakan dan pekerjanya gitu ya. Dua-duanya harus komitmen. Kalau saya mempekerjakan berlebihan karyawan saya, seolah-olah akan profit kesannya, tapi justru saya rawan merugi karena ketika dia sakit, saya tidak akan mendapat apa-apa. Itu harus dimengerti. Dan kedua, dari segi employee-nya, pegawainya juga harus mengerti begitu, bahwa saya bekerja harus profesional, harus sesuai dengan job desk saya. Jikalaupun memang ada lembur, aturannya harus jelas begitu, bahwa dalam sekian minggu atau dalam sekian bulan jatah lembur saya adalah sekian jam, dan sudah sampai di situ, tidak ada loading lembur lagi dari si employer-nya, dari si kantor atau yang mempekerjakan dirinya. Ini harus inline, harus sama dulu nih, karena kalau ini tidak inline, tidak pernah ada pembicaraan ini. Yang terjadi adalah ternyata dalam tengah-tengah kondisi bekerja kita ketumpukan pekerjaan terus, bahkan kalimat simpelnya adalah di sini tidak ada aturan mengenai lembur. Di sini jika ada lembur, kalau mau silakan diambil karena nanti Anda akan dapat bonus dari situ. Tidak ada batasan. Oh, itu hati-hati. Jika konteksnya seperti itu dan si karyawan mengambil terus, begitu ya, benar seperti kata dokter Rahma tadi bahwa ini seseorang sudah terjebak dalam hustle culture. Ya, jika ia tidak bisa menolak atau bahkan menerima pekerjaan lembur itu terus, begitu. Itu sudah terjebak sebetulnya. Dan dari konteks itu ya, Dan sebenarnya kita bisa memberikan pilihan, apakah kita akan melanjutkan atau kita akan mencari mungkin tempat kerja lain yang lebih akomodatif begitu. Karena taruhannya sungguh besar, Sus, menurut saya. Kita tidak hanya membicarakan mengenai oke, kita dapat finansial, tapi izinkan dari perspektif keilmuan saya ya. Kita mempertaruhkan pertama adalah kondisi fungsi jiwa kita. Global Assessment Function kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kita nanti akan rawan sekali ketika kita terus-menerus memiliki pekerjaan. Kita akan rentan sekali mengalami gangguan perasaan dan gangguan terkait cemas maupun depresi. Karena kenapa? Karena pekerjaan tersebut adalah tanggung jawab. Karena pekerjaan tersebut memiliki target. Begitu. Bayangkan kita harus mencapai ekspektasi terus-menerus. Di sana akan timbul kecemasan. Di sana mungkin akan timbul kondisi di mana kita tidak bisa memenuhi target sesuai dengan yang diinginkan oleh kita maupun oleh yang memberikan tugas. Kalau ini bertubi-tubi, tidak hanya kesedihan yang akan kita alami, tapi kesedihan mendalam. Jadi lembur itu risky sebetulnya. Kita perlu melihat apakah lemburnya ini sesuai regulasi, atau kalaupun kantornya sudah sesuai regulasi, atau kita yang mancing-mancing minta lembur terus untuk mendapatkan, katakanlah, keuntungan finansial lebih begitu. Kalau misalnya kita sebetulnya tidak ingin tapi kantor memberikan terus, kita tidak terjebak dalam hustle culture, tapi kantor itu terjebak dalam hustle culture. Kita boleh memutuskan, kita mau lanjut atau tidak. Tapi kalau kantornya tidak mewajibkan, tapi kita yang minta, dan karena kita ditengarai senang sekali mengerjakan pekerjaan berlebihan, lalu ya sudah kantor memberikan begitu saja pekerjaannya, itu kita yang terlibat dalam, diri kita yang terlibat dalam hustle culture. Dan apapun itu,
Baik jika kita ingin terus lanjut di kantor yang super sibuk itu, atau kita yang maranin pekerjaan tersebut, ini akan bermuara ke tadi itu, gangguan terkait cemas, dan kemungkinan berujung ke gangguan depresi. Dan harga paling mahal bukan itu. Harga paling mahal adalah ketika kita punya anak usia 0 sampai 3 tahun. Menurut teori psikoanalisis begitu ya. Ini adalah usia yang rentan sekali. Seseorang anak sebaiknya cukup lekat, memiliki waktu yang cukup dengan orang tuanya. Anda bekerja 8 jam lebih. Anda pulang ke rumah mungkin sekecil sudah tidur. Dari 0 sampai 3 tahun. Anda baru bisa ketemu dengan anak dalam waktu yang cukup ketika usia 3 tahun lebih. Ketika pembentukan kepribadian, kita khawatir sekali seseorang anak ini akan memiliki insekuritas dalam dia menjalin hubungan dengan orang lain. Dan ini akan berpotensi tidak hanya masalah kejiwaan si anak, tetapi si anak tidak bisa berkembang secara profesional maupun sosial. Dia akan minderan jadinya. Karena dia nggak pernah terlatih dari usia dari 0 sampai 3 tahun. Dia nggak merasa punya hubungan yang lekat dengan seseorang. Dan jangan berharap dia punya hubungan yang erat dengan orang lain di usia dewasa. Ya Tuhan bisa berkehendak lain tentu saja, tapi teori-teori ini terbukti di beberapa pengalaman pasien kami. Jadi taruhannya sangat-sangat besar. Duitnya dapat nggak seberapa, anak kita nggak optimal. Duitnya dapat nggak seberapa, begitu kita sakit, opnamenya lama, akhirnya keluar juga buat opname itu. Jadi betul-betul harus ditimbang risk and benefit-nya. Kira-kira seperti itu jawaban saya secara luas bahkan. Iya. Iya, Sus. Iya, Dokter. Selanjutnya dari Ria nih, Dok. Izin bertanya, Dok, bagaimana jika berada di lingkungan yang terbiasa kerja melebihi batas waktu? Sedangkan jika kita pulang on time, malah dianggap tidak bekerja keras. Bagaimana cara kita menyikapi lingkungan seperti itu, Dok? Ya menarik ini. Di Jepang problemnya klasik begini, begitu. Jadi saya belum pernah ke Jepang, tapi ayah saya bertugas di Jepang. Jadi mereka itu malu kalau pulang tepat waktu. Kalau mereka pulang tepat waktu, mereka biasanya mampir dulu ke kedai sake, minum dulu baru pulang malam. Karena malu kalau pulang kalau pulang terlalu dini atau sesuai waktu kantor biasa, begitu. Karena dinilai tidak kerja keras. Sampai ada tadi istilahnya karoshi itu. Jadi karoshi adalah istilah di mana seseorang bekerja hingga meninggal, kelelahan di tempat kerja. Di Jepang ada istilahnya namanya karoshi. Kalau menurut saya kita berhak kok membuat keputusan apakah kita mau lanjut atau kita mau bekerja terus. Idealnya adalah saya rasa jika kantornya itu, saya bilang apa adanya saja ya, jika kantornya memang tidak mendukung untuk kesehatan jiwa maupun fisik, kita perlu mengevaluasi kita akan lanjut atau tidak di kantor ini. Begitu. 8 jam adalah peraturan pemerintah, Sus. 40 jam per minggu adalah peraturan pemerintah. Ketenagakerjaan juga mengatur seperti itu. Berarti kalau kita kerja 5 hari, Senin sampai Jumat itu kita kerja per harinya 8 jam. Kalau kita kerja 6 jam, berarti kita kerja kalau kita kerja 6 hari dalam seminggu, itu berarti per harinya kita kerja 7 jam. Itu total semua 40 tuh gitu. Nah, Kementerian Ketenagakerjaan punya alasan untuk menciptakan rule 8 jam itu begitu. Dan jatah lembur dalam 1 bulan cuma sekian. Karena faktor apa? Dia melihat faktor kesehatan di situ yang jadi faktor utama. Begitu. Nah, kalau ada kantor yang mungkin melanggar jam itu, saya serahkan kepada klien kita lah begitu, kepada teman-teman viewer sekarang untuk ini sebenarnya tidak sehat. Oke, saya mau lanjut atau tidak? Saran saya sebagai profesional, kita cari alternatif lain yang sama-sama menguntungkan, tetapi tidak bekerja di luar batas-batas yang jamnya itu tidak aman untuk kesehatan. Saran saya seperti itu. Ya, Dok. Iya, Dok. Selanjutnya ada dari Bang Dipo nih, Dok. Izin bertanya dari
kayaknya istrinya nih yang bertanya. Izin bertanya dari materi yang sudah saya dengarkan, apakah hasil culture ini juga berpengaruh kepada seorang IRT yang memang banyak juga pekerjaannya dan dituntut lalu menyelesaikan pekerjaan di rumah, gitu. Seperti mengurus rumah, anak, dan lain-lain. Sebab terkadang para IRT juga tanpa disadari banyak mengalami efek samping. Betul. Seperti yang tadi dijelaskan ya dok ya, misalnya mengalami kurangnya fokus ibadah, kurangnya menikmati kehidupan yang sekarang dijalani. Bagaimana dok? Iya, wah ini pertanyaannya bagus dan sulit karena kalau kita ngomong hustle culture, istilahnya bahasa Inggris begitu ya, kesan kita adalah oh ini pekerjaan profesional kantoran, settingnya kita mikir begitu ya, ada absen, ada lembur. Nah terus gimana dengan sektor informal seperti IRT misalnya? Itu gimana dok gitu? Sulit memang, saya jujur sulit untuk bisa memetakan pekerjaan informal seperti ini. Tetapi mungkin kalau saya boleh sarankan, kita misalnya sebagai employer begitu ya, seseorang yang bekerja di sektor informal seperti ini tuh tetap memiliki semacam batasan tidak tertulis lah terhadap diri kita yang akan kita terapkan ke IRT ini gitu. Kalau mbaknya itu benar-benar aktif kerja ya pagi itu dari jam 8 sampai jam 7 malam atau 8 malam. Setelah itu udah biar mbaknya nonton sinetron, kalau ada apa-apa ya udah kita yang bikin teh sendiri, kita yang kita yang bikin makanannya sendiri. Kalau mbaknya mungkin mau bantu, Bu, udah biar saya bantu. Mungkin kita bisa bilang, enggak, udah mbak istirahat aja. Mbak kan udah kerja dari jam segini sampai jam segini. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin ini ringan ya, tapi kalau kita ngomong dalam konteks 8 jam gitu ya, ini kan masuk dalam waktu kerja 8, standar waktu kerja 8 jam lah begitu. Iya, ini emang harus komitmen kita sebagai employer untuk ya mungkin nggak bilang tegas seperti di kantor, Mbak kerja dari jam segini sampai jam segini ya, nggak kayak begitu, tapi kita bisa bilang secara informal, udahlah udahlah Mbak, kalau Mbak nanti kerja paling tuh aktifnya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Setelah itu nanti biar ibu yang apa-apa Mbak bisa istirahat nonton sinetron. Nah seperti itu. Atau kalau misalnya pun masih harus ngomong anak, ya mungkin anaknya diajak bareng, tapi mungkin jangan nonton sinetron ya, kurang bagus. Mungkin diajak nemenin istirahat bareng, nemenin anak kita, begitu kalau kita yakin mbaknya ini sudah cukup dekat, begitu ya, cukup nyaman anaknya juga, itu tidak apa-apa. Tapi sebetulnya sih tetap sebisa mungkin ngomong anak ya. Ngomong anak sesekali waktu tidak apa-apa, tapi saya sangat menyarankan dari pengalaman klinis saya, kalau bisa tugas ngomong anak itu lebih besar sekali, 70% tetap ibu atau ayah, kedua orang tua, begitu. Jadi Mbak cuma menemani sesekali waktu saja, sepersekian jam dari 24 jam. Begitu. Iya, Sus. Penting soalnya itu, Sus. Ya. Ya, ini mungkin bisa ditangkapi oleh Ustadz Muhammad Bagus karena ada kalimat ibadah ya, Mas Bagus ya. Bisa ditangkapi, Mas Bagus. Silakan. Ya, baik. Sangat bagus pertanyaannya. Tadi Ustadz Didi juga sudah menyampaikan. Saya menangkap juga bahwa kita harus ada seperti perjanjian dalam artian yang sifatnya itu kekeluargaan. Jadi kalau over dalam pengasuhannya itu orang tua harus memahami dan mengerti ya bagaimana cara pengasuhan anak itu sendiri, sehingga kalau IART-nya ya atau pekerja yang membantu dalam pengasuhan anak atau rumah tangga itu, asisten rumah tangga itu, kalau sama-sama beragama Muslim mungkin lebih mudah, tapi kalau setidaknya itu beragama Kristen yang agak kesulitan. Yang bisa dia lakukan, dia mencuri-curi waktu, kan seperti itu. Tapi setidaknya yang saya perhatikan adalah bagaimana kalau yang beragama Muslim itu harus tetap mempertimbangkan bagaimana memberikan kesempatan waktu untuk beribadah. Karena ibadah itu kan salah satu tugas kita ya sebagai umat beragama Muslim. Tapi kalau yang
apa istilahnya majikannya ataupun yang ininya beragama non-muslim, ya kita sampaikan ya perjanjian kamu beragama apa, beragama muslim, baik tugas-tugasmu apa sebagai seorang muslim, ibadah sholat. Nah, kalau sudah saling ada komunikasi, maka pasti majikan itu akan mengerti, oh berarti dia seorang muslim. Tapi ada tipikal juga majikan yang seperti saya nggak mau, yang penting kamu kerja baik dan lain sebagainya. Nah, ini yang agak sulit. Nah, ini mungkin ada yang harus buka komunikasi antara majikan dan yang dipekerjakan atau asisten rumah tangga ini, sehingga terjadinya kesepakatan yang kekeluargaan, sehingga tidak terjebak pada kebudayaan hustle culture ini. Itu mungkin tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya dok. Ya, silakan Sus. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan Sus. Maaf dok, satu lagi ya dok ya. Iya, boleh. Iya ya. Izin bertanya dok, dari Absing, hasil culture syndrome memiliki kesamaan dengan impostor syndrome. Begitu pula dengan dampaknya, yakni salah satunya gangguan kecemasan hingga berujung pada depresi. Yang ingin saya tanyakan, kenapa rata-rata, bentar dok, rata-rata orang yang terkena itu kedua sindrom ini adalah rata-rata orang-orang yang cerdas ataupun kompetitif. Dan kadang-kala kita tidak menyadari bahwa kita terkena dari kedua sindrom ini. Nah, bagaimana dok mengenalinya, deteksi diri kita sendiri? Terima kasih dokter. Oke. Nah, seperti yang saya tadi sudah bilang sebetulnya Sus. Jadi kompetitif itu kata kuncinya ya begitu. Nah, memang ini biasanya terjadi di orang-orang dengan kepribadian yang bersifat kompetitif gitu. Jadi dia selalu ingin bisa berada di posisi yang lebih menguntungkan, bahkan belum tentu karena terkait finansial ya. Bisa karena memang ini adalah bagaimana dia bekerja. Dan itu yang paling seram sebetulnya dalam tanda kutip gitu ya. Karena kalau seseorang sudah memiliki keinginan untuk melakukan hustle culture lebih karena pengaktualisasian dirinya, begitu. Ini adalah motivasi dari dalam hati istilah saya, begitu. Ini yang sulit dikendalikan. Ini udah jadi karakter begitu. Sedangkan dia rentan sekali, akhirnya nanti datang konsul, dok saya kok jadi cemas ya dok ya. Apa-apa saya jadi cemasin gitu. Dulu saya nggak cemas loh masalah ini kok sekarang jadi cemas. Oke, udah mulai nih gitu. Jadi saran saya simpel. Sebetulnya kenapa ini terjadi pada orang yang cerdas dan kompetitif? Karena baik orang yang cerdas maupun kompetitif ini memang terbiasa membuktikan dirinya, begitu. Membuktikan dirinya bahwa dia bisa mencapai sesuatu yang berhasil dengan baik, begitu, bahkan di atas rata-rata. Hal ini terjadi semenjak dia muda, katakanlah, hingga dia saat ini berada di usia yang lebih produktif, begitu. Ini adalah karakter, jadi tidak mudah dengan sendirinya hilang, begitu. Nah, karakter ini memang biasanya dialami sama orang yang relatif cerdas. Pada beberapa teman-teman yang mungkin kurang beruntung memiliki tingkat kecerdasan rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata memang tidak memiliki ciri khas ini begitu. Tapi pada orang-orang yang memiliki kecerdasan lebih biasanya karena dia memang memiliki modalitas itu dan orang-orang mengapresiasi hal itu, dia terpicu untuk terus begitu sepanjang hidupnya di usia produktif. Ini berbahaya karena ada kalanya ternyata dia harus menerima kenyataan bahwa ada seseorang yang jauh lebih mumpuni dibanding dia. Begitu. Dan ketika ini terjadi, yang terjadi adalah apa? Dia belum pernah merasakan sesuatu yang dia rasakan sebelumnya, yaitu ada orang yang lebih baik daripada saya. Mulai timbul perasaan kecewa. Dan mungkin dalam siklus hidupnya dia akan ketemu orang-orang ini lebih banyak lagi dan mulai turun kembali begitu. Apa namanya? Alam perasaan dirinya, moodnya, perasaan sedihnya bertambah.
Ketika ini terjadi terus-menerus, ketika gejala-gejala lain timbul, dia jadi tidak bisa merasa bahagia, dia jadi tidak afektif wajah dan posturnya sedih terus, begitu dia jadi tidak bisa bahkan untuk berangkat kantor yang tadinya dia senang sekali karena dia merasa di kantor sebelumnya, misalnya saya oke, ternyata begitu masuk kantor ini kok, waduh, saya udah hustle culture padahal tapi masih kalah ya dibanding teman-teman yang lain. Akhirnya timbullah kondisi di mana dia merasa tidak punya energi untuk timbul. Nah ini hati-hati sudah mulai masuk ke depresi nih, gitu. Nah jadi kenapa itu terjadi di orang cerdas? Simple, karena orang cerdas terbiasa karena dia memang memiliki kapasitas, terbiasa untuk mencapai segala sesuatunya lebih baik. Namun jika ini terus menerus, seperti megang pulpen lah. Kalau kita megang pulpen ini kan gampang ya, tapi coba pegang pulpen kayak begini 24 jam, pasti akan kelelahan. Belum, ternyata ada fakta bahwa orang lain nggak perlu megang pulpen aja, dia sukses. Dan seseorang yang cerdas ini menghadapi kenyataan itu. Rawan sekali mengalami suatu kesedihan, kecemasan, dan akhirnya jika ini bertumpuk timbul gangguan. Terkait gangguan kecemasan atau depresi atau gangguan terkait stres lainnya. Itu pertama. Terus bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah kita mengetahui diri kita sendiri. Kita tipikal orang yang seperti apa. Kalau kita memang kalau kita memang ingin bekerja lebih ternyata karena masalah finansial tapi etos kerja kita sebetulnya tidak seperti itu, ya kita coba cari pekerjaan sampingan mungkin yang tidak terlalu menyita waktu kita untuk keluarga. Begitu. Tapi kita bisa mendapat penghasilan. Ada banyak sekali caranya zaman sekarang. Banyak sekali, nggak seperti zaman dulu. Kita bisa memanfaatkan perangkat sosial media. Lalu kedua, kalau kita mengetahui bahwa diri kita bekerja bukan karena uang, tapi karena memang saya seperti itu orangnya, kita harus komit sama diri kita sendiri bahwa untuk apa sih saya bekerja? Kalau memang saya bekerja cuma sekedar aktualisasi diri, kita harus bisa alihkan bahwa aktualisasi diri saya di kantor, saya bisa tetap dikenal baik dengan cukup mengerjakan pekerjaan yang memang jadi jatah saya, tapi saya akan tunjukkan 1 atau 2 pekerjaan ini hasilnya akan sangat bagus sekali. Ketika saya presentasikan akan sangat mendalam dan akan sangat detail misalnya. Boleh seperti itu. Saya mau dilihat sibuk oleh orang-orang karena saya mengerjakan satu tugas dengan detail, bukan sibuk karena banyak banget ini mapnya yang numpuk gitu, bukan seperti itu. Boleh. Jadi energinya yang kompetitif itu tadi, energinya yang berlebihan, etosnya yang berlebihan itu tadi dialihkan. Bukan dihilangkan, tapi dialihkan menjadi sesuatu yang jauh akan menghasilkan hasil lebih spektakuler, istilahnya gitu. Meskipun cuma 1 atau 2. Lalu energi kompetitifnya, saya baru dapat pasien tadi dan saya baru sarankan ini ke dia. Energi kompetitifnya tidak harus dihilangkan kok, tapi kita perlu atur kapan keluarnya, kapan kita simpan. Jadi tidak semuanya dikompetitifkan, tidak. Saya bilang tadi sama pasien saya adalah bahwa ketika kita kerja di tim, jangan kompetisi sama anggota tim, tapi kompetisi sama tim seberang. Energinya alihin ke situ. Dan ketika ini sudah selesai proyeknya, simpan energi kompetitifnya untuk kompetisi selanjutnya. Nggak diumbar mulu tiap hari. Nah, istilah sehari-harinya kayak gitu. Jadi ketika kita benar-benar harus berkompetisi, energi atau keinginan kita untuk berkompetisi secara sehat keluar maksimal di saat yang betul-betul diperlukan. Begitu, saran saya seperti itu kira-kira. Iya. Oke dokter, terima kasih. Mohon maaf dokter karena kita terbetul durasi ya dok ya. Jadi mohon maaf jika ada ibu bapak yang mau bertanya yang tidak terjawab semua, nanti bisa bertemu ya dok ya di konsul langsung dengan dokter di poliklinik. Saya sebetulnya saya mau ninggalin satu pesan aja. Yang ini mungkin untuk membuat bapak dan ibu berpikir ulang tentang kerja yang polanya seperti ini, dan ini penting menurut saya. Saya yakin bapak dan ibu pernah mikir, ya nek aku nggak kerja keras, yo nggak iso golek pangan. Kalau saya nggak kerja keras, ya saya nggak bisa dapat duit lebih dong. Kan harus orang Jepang aja harus kerja keras biar bisa makmur seperti itu. Oh no. Saya baru terakhir kali ini melihat artikel
yang membahas kenapa orang Asia Timur, terutama Jepang, itu kerjanya berat banget dibanding negara-negara maju lainnya seperti Eropa dan Amerika. Sama-sama maju. Ternyata hal ini lebih ke kultur, bukan ke pendapatan secara per kapita. Pendapatan per kapita mereka kurang lebih sama. Tapi orang Jepang lebih bekerja keras dan China hanya karena kultur. Kultur sifatnya. Jadi kalau kita mungkin terinspirasi sama Jepang, nanti dulu. Mereka kerja keras seperti itu, dapat gajinya kurang lebih sama kok sama kalau mereka kerja sebetulnya sesuai waktu. Kultur malu mereka, kalau dilihat pulang cepat misalnya, itu berpengaruh sekali. Di Indonesia kan bukan kultur. Di Indonesia lebih ke arah supaya dapat uang saku lebih, gitu ya istilahnya gitu kan. Nah, sebenarnya kita lebih fleksibel. Saran saya kalaupun memang ingin mendapatkan uang lebih, boleh, tetapi tetap perhatikan cara apa yang bisa kita tempuh tanpa mengorbankan pekerjaan utama kita, dan pekerjaan sampingan ini atau pekerjaan tambahan ini cukup menghasilkan, tetapi tidak sampai mengorbankan istirahat dan kesehatan kita. Dan kita tetap dapat uang untuk tambahan dari gaji kita. Nah, kita harus betul-betul punya mindset itu, begitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu, Sus. Ya, Dok. Terima kasih, Dokter. Ya. Bapak Ibu, mohon maaf karena kita terbentur durasi. Bagi yang tidak terjawab semua pertanyaan yang di chat ya Pak, ya Dokter ya. Nanti bisa langsung bertemu konsultasi barangkali dengan dokter di jadwal dokter di jam hari Rabu jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Sabtu jam 9 sampai jam 12 siang ya Dok ya. Jam 9 pagi. Baik Dokter, terima kasih untuk Dokter Sohar Pudianto atau Dokter Didit dan Ustadz Muhammad Bagus yang sudah memberikan pemaparan materinya. Alhamdulillah, semoga webinar kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Sebelumnya saya memberikan kesimpulan dulu ya Dok ya. Silakan Sus. Kesimpulannya, oh iya Dok, mohon maaf karena tadi ada satu hadiah yang akan diberikan berupa pertanyaan. Iya. Pertanyaan dari saya yaitu untuk nanti yang bisa menjawab dengan tepat. Gampang kok pertanyaannya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yaitu apa yang dimaksud dengan hasil culture, nanti bisa duluan nih yang bisa menjawab. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya kesimpulannya yaitu yang bisa saya simpulkan ya Dokter ya. Ya. Hasil culture adalah gaya hidup seorang yang bekerja secara berlebihan dan hanya istirahat dengan waktu yang singkat. Nah, secara spiritual yang ditanggapi dari Ustadz Muhammad Bagus tadi yang bisa saya simpulkan adalah adanya keseimbangan atau tawazun, konsisten dalam pengolahan waktu, dalam jam bekerja sebagai ibadah, dan amanah profesional atau itqon. Nah, di sini salah satunya ada hal yang bisa digarisbawahi dari mental, kesehatan mental itu, ingat bahwa kesehatan psikis dan diri lebih berharga dari materi. Nah, di surat Al-Qasas tadi juga disampaikan, jangan lupa bahagia dunia dan akhirat. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa dengan webinar kali ini bisa kita ambil hikmahnya ya Dok ya. Terima kasih. Mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum saya kembalikan ke MC, kita akan berfoto dulu ya, on cam ya Dok ya, video fotonya. Baik, Bapak Ibu bisa dibuka on cam-nya dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Alhamdulillah sudah berakhir. Saya sedikit ada pantun nih Dok. Silakan Sus. Jalan-jalan ke Sukapura. Jangan lupa tegur sapa. Kalau datang ke Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, ada Dokter Didit ahli jiwa. Wah. Dari saya Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Mbak Ana. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ibu Moderator, Ibu Tri Mulyani, Dr. Didit, dan Mas Bagus. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi tambah ilmu kita ya tentang bagaimana hustle culture tersebut. Jadi semoga webinar kali ini menambah ilmu kita dan menambah juga keimanan kita ya, karena walaupun kita bekerja terus-menerus tapi rezeki itu urusan Allah ya, atau rezeki itu urusan Allah. Jadi ya bismillah, karena kalau kita niat bekerja karena Allah, insya Allah dimudahkan. Dan Masya Allah ya, tadi ada pertanyaan tentang ibu rumah tangga ya, Masya Allah udah, apalagi ibu rumah tangga yang bekerja ya dok, sudah bekerja di rumah, bekerja pula di rumah sakit ya Mas. Dan semoga hanya Allah yang bisa membalas dan hanya Allah yang bisa untuk membalas. Dan semoga webinar kita kali ini menambah kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mengatur prioritas, bisa mengatur waktu, dan bisa mengetahui batasan kapan kita harus beristirahat dan jangan terus-menerus untuk bekerja. Gitu, Masya Allah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, tadi saya akan umumkan 3 pertanyaan terbaik. Yaitu yang pertama Bapak Dipo, yang kedua Bapak Ibu nih ya. Dipo, atas nama Dipo, atas nama Ria, dan atas nama Apsing. Iya. Oh iya, ini dia, alhamdulillah. Ada pemenang yang terbaik. Oh Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ya, nanti bisa menghubungi saya ya Bapak Ibu. Itu ada nomornya 0812 91 320 980. Iya. Ya, alhamdulillah kita sudah di akhir acara. Kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa berjumpa kembali di webinar kesehatan selanjutnya yang akan menambah ilmu kita dan menambah edukasi tentang kesehatan juga. Sekian dari saya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari dokter. Mari, saya live ya, Sus. Terima kasih ya dokter ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Dokter izin live. Ya, izin live, Mas. Oh iya, alhamdulillah nih pemenangnya sudah ada Ria Apsing dan Dipo dan pemenang yang menjawab ya Mbak Nuryati, bisa menghubungi Mbak Ana langsung ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.